mertua saya yang ngetok pintunya. Ah, Iya, karena saya nggak mau disalahin sama keluarga dia. Mertua saya suruh, coba mama datang. Begitu diketok mertua saya, ternyata benar. Mereka tuh lagi, ya nggak senonoh lah. Iya, hilaf. iya, Ini yang kedua. iya. Perempuannya beda? Beda perempuan. Wah, Saya juga nggak ngerti kenapa setiap saya hamil, dia selalu nikah lagi, udah gitu. Yang saya bingung, dia selalu bawa baju, itu yang nggak saya tahu. Angkat-angkat, anak saya yang perempuan telepon, sampai saya cerita ke mertua saya langsung. Saya bilang, "Mah, motor hilang di rumah." Langsung mertua saya, bukan dari mulut saya, tapi dari mulut mertua saya yang bilang, "Allah, itu paling si Joni buat kawin lagi." King Jun Podcast. oke, di studio saya kedatangan tamu lagi, Ibu Deti ya. Iya, Oke, beliau ini pernah ada ceritanya diselingkuhi ketika lagi hamil ya. iya, Belum melahirkan berarti belum ya? Pak. Lagi hamil diselingkuhi. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan? Nah, awal mulanya bagaimana kejadian ini? Tahun berapa? Saya, gitu ya? sebelumnya nama saya Deti. Saya seorang ibu rumah tangga, sekarang single parents, udah Iya. 9 tahun. Saya nikah tahun 97 akhir. Hmm. Saya punya anak di tahun 2001. Jadi awal mula saya yang punya prinsip seperti ini. Suami ketika di rumah punya saya, tapi kalau di luar silahkan mau ke kiri mau ke kanan terserah gitu. Maksudnya saya membebaskan suami saya seperti itu. Kalau selingkuh gimana? Tapi ternyata kebaikan saya itu Pak justru disalahgunakan sama suami gitu. Prinsip Ibu yang itu. Sebenarnya saya baik, maksudnya gini, kan banyak dia selalu cerita, awalnya suami saya selalu cerita istrinya si Anu begini-begini gitu, nggak boleh main gitu, istrinya temennya gitu, nggak boleh main, nggak boleh ini gitu, nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh nongkrong-nongkrong gitu. Kalau saya kan jadi biar gimana langgeng gitu, jadi pikir saya, oh ya udah terserah lu mau nongkrong kek, lu mau apa kek, yang penting lu di rumah tahu diri, lu punya anak, lu punya istri gitu. Nggak Konteks tahu. nongkrong ini bagaimana, Bu? Apakah nongkrong dengan cewek lain? Nggak, dia Nongkrong suka dengan nongkrong dulu kan. teman-teman atau Dulu suami ini kan supir mikrolet Pak. Oke. Terus pindah ke Metro Mini. Jadi sering nongkrong sesama supir. Ya Iya. mungkin entah minum, entah apa ya saya nggak tahu gitu. Cuman yang penting di luar saya nggak perlu tahu. Saya tahunya ketika dia pulang dia suami saya gitu. Ternyata kebaikan saya tuh sama suami disalahgunakan. Hamil anak pertama saya usia 7 bulan. Ini suami yang pertama dulu nih? Iya. Oke. Saya rumah tangga 19 tahun. Ini suami yang pertama. Saya hamil anak pertama di 2001. Saya dengar dari orang katanya suami saya pacaran dan punya perempuan lain, tapi saya nggak percaya. Akhirnya temen nariknya dia datang ke rumah siang-siang, "Pok, ayo ikut gue yuk," gitu. Terus saya juga bingung kenapa gitu. Nggak, biar empok lihat sendiri, kalau saya ngomong nanti saya salah gitu. Akhirnya saya diajak, itu daerah Rawasari, kos-kosan. Jadi, "Empok kenal nggak sendalnya?" Saya pergi ke Rawasari itu Pak. Jadi saya lihat sendalnya, oh iya nih sendal laki gue. Terus dia di dalam Pok, dia ngekos bareng sama perempuan. Itu saya masih hamil 7 bulan Pak. Saya pikir, masa sih gitu. Akhirnya saya dobrak itu kamar. Ternyata itu nggak, perempuannya nggak ada. Jadi karena perempuan itu nggak ada, jadi saya nggak percaya di awal. Akhirnya dia bilang, "Kamu ngapain ke sini?" Sempat ribut juga. "Ya lu ngapain di sini?" Akhirnya saya pulang dengan ribut sampai rumah tuh Pak. Begitu sampai rumah dia yang jelasin, "Itu rumah temen, itu temen narik kok, temen nongkrong," gitu. Akhirnya saya percaya. Begitu saya masuk hamil ke 9 bulan, baru datang lagi temen, "Empok kalau nggak percaya, ayo saya ajak lagi. Tapi kita jangan langsung ke situ." Benar aja Pak, saya ngintip dari jarak jauh, ternyata suami saya boncengan motor sama perempuan dan pulangnya ke situ. Tapi saya nggak mau disalahin sama pihak keluarga laki-laki. Akhirnya saya gandeng mertua saya yang perempuan. Saya datang ke Halim, saya cerita, "Mah, ayo kita lihat anak mama." Mertua saya sempat bingung, kenapa anak mama udah tinggal bareng sama perempuan gitu. Masa sih gitu. Akhirnya nggak percaya, dengan saya ajak mertua saya, akhirnya kita datengin mertua saya yang ngetok pintunya. Iya, karena saya nggak mau disalahin sama keluarga dia. Mertua saya suruh, coba mama datang. Begitu diketok mertua saya, ternyata benar. Mereka tuh lagi, ya nggak senonoh lah.
mungkin atau habis berbuat yang nggak senonoh sama mertua Berhubungan saya, badan. sama mertua saya langsung digebukin anaknya, perempuannya dijambak. Begitu saya ngelihat juga ternyata ada satu tas yang isinya pakaian suami saya. Yang bingungnya saya kok sampai kecolongan saya nggak tahu gitu. Tapi saya pikir, udah daripada ribut, akhirnya saya ajak lagi mertua saya, ayo kita pulang aja udah. Yang penting mama tahu kelakuan anak mama seperti apa. Pulang, begitu sampai rumah, mertua saya nginep di rumah saya. Terus dia pulang nggak lama. Akhirnya dia ngejelasin, minta maaf, katanya dia hilap ini segala macam lah, pokoknya dia karena tergoda seperti bujuk rayu ini. Akhirnya saya hati saya tuh yang selalu gini, Pak. Saya pingin rumah tangga saya baik-baik saja, dan saya pingin keluarga saya tidak tahu menau tentang keadaan rumah tangga saya yang amburadul seperti apa. Jadi karena ini pilihan saya, jadi saya pikir saya keep silent tentang diri saya ke keluarga saya. Akhirnya saya maafkan. Lahir anak saya, jadi baik lagi dia. Sampai dengan di 2004, saya hamil anak kedua. Saya baru hamil 5 bulan. Saya dengar lagi dia nikah, itu malah jelas-jelas temannya adik saya yang bontot ini, tuh dia tuh ngelihat suami saya masuk ke dalam kontrakan. Jadi temannya adik saya tuh ngomong ke adik saya, Neng, kayaknya gue liat abang lu deh, gitu. Tapi sama perempuan lain masuk kontrakan. Gitu. Akhirnya adik saya yang bontot nelpon saya bilang, gue mau ngasih tahu, tapi lo jangan marah, dicek dulu, jangan ngambek, pokoknya tahan emosi lu, jaga stamina lu, karena dia tahu saya lagi hamil. Kenapa, Neng? Kayaknya nama suami saya Joni. Kayaknya Bang Joni ngontrak deh. Di daerah mana? Daerah Klender. Jakarta Timur. Iya, daerah Klender. Masa sih, kata siapa? Niken yang cerita. Kalau mau lebih tahu lagi, ini nomor Niken. Tanya sama Niken di mana kontrakannya. Akhirnya saya datang dulu, saya lebih dulu ngecek dulu. Saya telepon Niken, saya bilang, Ken, tolong anterin. Iya, Dut, gue anterin, tapi kita lihat dari jauh ya. Gue nggak mau nanti jadi gue yang kena salah. Akhirnya saya dianterin daerah Klender. Itu kita nyebrangin rel. Begitu sampai sana rumahnya kosong. Tapi si yang punya kontrakan menjelaskan kalau benar mereka baru nikah 3 hari dan baru nikah di kontrakan itu. Sampai saya tunjukin foto suami saya, ini orangnya Bu, iya benar ini suaminya. Yang bilang nikah yang punya kontrakan? Yang punya kontrakan, karena yang punya kontrakan ikut hadir di situ nikah. Pada saat dia nikah, yang punya kontrakan ada di situ. Jadi nikah beneran? Nikah apa sih Pak yang panggil Ustadz itu loh? Oh, nikah sendiri. Jadi dia tuh datang, katanya mereka tuh duda sama janda. Gitu. Terus saya juga ditanya saya siapanya, saya cuma jawab kalau saya kakaknya. Ibu bilang begitu? Saya bilang saya kakaknya, karena saya nggak mau bikin dia malu di tempat orang. Saya masih berpikir legowo, mungkin dia hilap. Ah, hilap? Iya. Ini yang kedua? Iya. Perempuannya beda? Beda perempuan. Wah. Saya juga nggak ngerti kenapa setiap saya hamil, dia selalu nikah lagi, udah gitu. Yang saya bingung, dia selalu bawa baju, itu yang nggak saya tahu gitu. Nggak pernah saya tahu, kok bisa sampai bawa baju banyak, bertas-tas gitu. Akhirnya pas yang kedua ini, saya datang lagi ke rumah mertua saya. Saya bilang, Mah, ayo ikut yuk. Itu anak saya baru umur 3 tahun. Yang anak pertama. Akhirnya saya ajak lagi. Yang kedua ini sudah berapa tahun di dalam perut? Saya baru 5 bulan. 5 bulan. Dia udah baru 3 hari yang lalu nikah sama perempuan lain. Saya akhirnya ngajak mertua saya lagi, dan mertua saya awalnya nggak percaya. Masa sih, katanya Mama nggak percaya. Saya juga awalnya nggak percaya Mah, tapi saya udah cross check langsung. Mama boleh tanya sama yang punya kontrakan. Oh ya udah, ayo kita ke sana. Ke sana lagi, aku sama mertuaku. Begitu ke sana, memang orangnya nggak pernah ada. Jadi yang punya kontrakan itu menjelaskan sama mertuaku kalau dia baru aja habis nikah, belum ada seminggu kok Bu nikah di sini. Akhirnya mertuaku yang bercerita sama yang punya kontrakan, itu anak saya dan ini istrinya. Dan dia udah punya anak 1. Yang punya kontrakan bingung. Kata yang punya kontrakan, iya mereka ngakunya duda sama janda.
Sampai akhirnya mertuaku ngejelasin sampai sejelas-jelasnya. Itu kita tungguin kalau nggak salah sampai habis Isya. Dan mereka belum datang. Dan yang punya kontrakan memang bilang, mereka kalau pulang malam Bu, jam 9, jam 10. Kalau pagi berangkat tuh nanti jam 10 pagi, jam 9 pagi udah berangkat. Terus ditanya sama mertuaku, Ibu tahu nggak mereka kerja di mana? Enggak, karena kan memang selama ini suamiku ini pulang, iya cuma ngasih duit gitu. Karena dia waktu itu kerja jadi setelah anak kedua ini kan dia narik bluebird. Ya. Narik bluebird. Akhirnya aku pulang sama mertuaku. Mertuaku sampai nangis-nangis, sampai beliau yang minta maaf ke aku. Maaf ya, Dad, katanya. Mama yang minta maaf, katanya. Mama tahu rasanya, karena yang aku tahu, mertuaku itu pun sama posisinya. Diselingkuhi. Mertuaku itu malah lebih parah. Dia itu suaminya main gila sama tukang cuci bajunya. Jadi ada orang yang kerja sama dia tuh pulang pergi nyuci baju. Jadi tuh tanpa diketahuin mertuaku yang perempuan ini ternyata dia main gila sama suaminya gitu, sama mertuaku yang laki. Jadi mertuaku sampai dia minta maaf sama aku, sampai dia sujud, sampai aku bilang gini, "Ma, bukan Mama yang salah." Gitu. Udah nggak apa-apa, aku masih maafin kok. Aku pikir mungkin dia lagi lupa jalan pulang. Mungkin dia hilaf. Aku selalu begitu. Aku selalu nekanin diri aku biar aku nggak terlalu sakit. Aku selalu gini, oh mungkin dia lagi lupa jalan pulang. Oh mungkin dia lagi banyak pikiran. Oh mungkin dia lagi seperti berat pikirannya atau apa. Itu tapi jujur, ibu yang ngomong. Iya, itu dalam hati aku. Afirmasi diri seperti iya. itu. Bahkan aku ngomong ke mertuaku, nggak apa-apa mah, aku baik-baik aja kok gitu. Tapi aku lupa. Aslinya bagaimana? Beneran baik-baik aja tuh memang? Oh kalau baik-baik aja, nggak ada perempuan yang baik-baik aja ketika diselingkuhi seperti itu. Iya. Di 2001, aku sampai bikin tato di belakang nih, karena tujuannya apa? Sakitnya aku. Oke. Aku luapin, tapi aku takut sama keluargaku. Karena waktu itu ibuku, bapakku masih hidup. Jadi aku nggak mau nyakitin ibuku sama bapakku. Jadi orang tua aku pasti nanti pikirannya, udah pisah aja. Aku nggak mau seperti itu. Aku pingin kayak mereka gitu. Jadi aku pikir, oh udah, aku lebih baik nyakitin diriku. Di 2001 aku bikin tato di belakang. Kalau mertua ini nggak bisa? Kenapa? Nggak bisa waktu ada perselingkuhan. Suaminya meninggal. Nggak lama habis selingkuh, suaminya setahun kemudian tabrakan. Dia setia sampai meninggal. Okay. Karena dia juga berpikir gini, udah biarin. Sebelumnya aku sama mertuaku beda agama. Mertuaku Nasrani, aku Muslim. Jadi mertuaku selalu bilang gini, biarin nanti Tuhan yang memaafkan dia. Gitu. Tapi sehabis perselingkuhan itu, dia kecelakaan meninggal. Cuman yang disesalkan sama mertua perempuanku, bapak mertuaku ini sampai punya anak sama selingkuhannya ini, sama tukang cucinya ini gitu. Jadi di 2004 ketika aku mau lahiran, dan itu udah jelas-jelas mertuaku sampai yang bolak-balik nyari suamiku gitu, padahal harusnya kan dia yang nungguin aku, tapi ini enggak. Pada saat lahiran di 2004 aku lahiran sendirian, dan mertuaku entah kemana yang perempuan ini sibuk nyari anaknya, karena dia kan pindah kontrakan karena ketahuan, dia jadi pindah kontrakan lagi. Iya. Jadi lahiran sendirian. Iya. Ada bidan, suami kan biasanya ada ya kalau. Jadi yang nemenin melahirkan. Kakakku, mamaku juga nggak nemenin karena mamaku kan ada jantung. Udah gitu, kakakku nih sempat nanya, si Joni kemana kok nggak ada? Sampai aku bilangin, kayaknya narik deh dia keluar kota bawa mobil siapa. Itu masih ku bela dia di depan keluargaku, karena aku nggak mau keluargaku tahu gimana bobroknya rumah tanggaku. Di 2004 habis lahiran aku belum ada sebulan, aku bikin tato. Coba lihat. Ini maknanya apa itu? Aku sebenarnya nggak ada maknanya. Aku sih cuma pengen gini, kok sakit banget ya hatiku gitu. Jadi sampai keluargaku bilang, kamu bikin tato kenapa? Aku sampai bilang, aku cuma pengen nyoba aja. Padahal di belakang di tato yang 2001 ini, waktu aku ditinggal nikah, keluargaku nggak ada yang tahu. Sampai pas aku bikin yang kedua, baru keluargaku tahu. Tatomu kok sekarang jadi banyak, Dut, gini. Sampai mamaku, ya ampun Neng, katanya, kenapa kok bikin tato? Enggak mah, aku sampai bilangnya sama mamaku, kayaknya kemarin lihat teman-teman SMA Deti pada bikin tato, jadi dikasih gratis, ya udah Deti bikin gitu.
ngapain sih kayak gitu-gitu? Oh, mamaku sampai marah, sampai sempet aku nggak ditegur sama mamaku ada Mama sebulan lebih. mertua? Enggak, Oh, ibu mama, kandungku. ibu kandung. Sampai keluarga mertua juga sama. Karena kan aku selalu pakai tangan panjang kemana-mana. Cuma ketika pas kelihatan, ketahuan, baru mertua aku tuh langsung, ngapain sih, Dad? Kok bikin kayak gitu? Udah biarin. Kalau kita sakit, katanya, biarin. Kita serahin sama yang di atas aja. Nanti juga mereka dapat balasannya gitu. Cuman yang aku salut, yang selalu support aku, mertuaku yang perempuan ini, nggak pernah, apa ya, lari dari tanggung jawabnya. Kalaupun aku sampai anak-anakku sampai nggak makan, tuh mertuaku yang langsung dia datang ke rumahku. Karena kalau setiap aku laporan, mah si Joni nggak pulang berapa hari nih, itu mertuaku tahu. Karena kan setiap dia selingkuh, setiap dia punya istri lagi, aku selalu bawa mertuaku. Jadi biar dia tahu kelakuan anaknya seperti apa. Yang bikin sakitnya lagi di 2017, sebenarnya aku tuh nggak niat, kalau dibilang nggak niat punya anak lagi, nggak niat punya anak lagi. Karena aku waktu itu di 2016 aku tuh buka spiral, cuma bidannya nggak langsung. Aku waktu itu pasang spiral 10 tahun, jadi untuk jeda nggak pengen punya anak lagi. Nggak taunya Dibuka. pas aku buka kan memang harus ganti. Iya. Tapi si bidan ini bilang tidak bisa langsung ganti ya Bu, kita nunggu 1-3 hari gitu. Cuma karena aku keenakan kerja, jadi aku lupa gitu. Jadi aku akhirnya ya nggak tahu, tiba-tiba pas mau pasang spiral lagi, udah lewat berapa bulan, bidannya bilang coba kita cek dulu ya Bu, ternyata aku hamil. Anak ketiga. Dari suami pertama. Dari suami pertama. Jadi aku pikir, udahlah disyukurin aja, namanya dikasih hadiah, mungkin dikasih nikmat kali. Akhirnya aku masih kerja juga itu. Jadi aku hamil anak pertama, aku hamil anak kedua, bahkan sampai hamil anak ketiga itu aku Cobaannya apa lagi nih yang ketiga nih? aku tuh bantu ekonomi, padahal nggak kurang ya. Mungkin ibu bapakku tuh orang ada. Jadi mungkin 75% ekonomi rumah tanggaku dari aku, bukan dari suami. Lu suami ngapain? Jadi dia kerja. Tapi kerja kan suami? Iya, kerja, dia supir. Awalnya sih dia di PPD, cuman karena ada masalah apa saya nggak ngerti. Akhirnya baru nikah 6 bulan, dia dikeluarin dari PPD. Terus uang-uang dari hasil sebagai supir ini dikasih ke ibu apa enggak? Dikasih, tapi ya kalau dibilang cukup, ya saya mensyukuri cukup untuk makan sehari-hari cukup gitu. Tapi kalau untuk kayak tempat tinggal itu kan dari bapakku yang kasih. Jadi kayak rumah itu bapakku yang kasih. Terus semua fasilitas rumah itu dari bapakku yang kasih. Gitu. Pas hamil anak ketiga itu yang benar-benar bikin aku udah deh cukup sampai sini gitu. Karena memang nggak ada niat juga mau hamil gitu. Pas tahu hamil, dia tuh udah, kok hamil lagi? Tadi, ya terus gimana? Orang udah dikasih, terus masa mau dibuang? Terus kata aku gitu. Oh ya udah. Itu dari aku hamil 2 bulan, 3 bulan, dia udah mulai jarang pulang. Dia mulai jarang pulang, bahkan tidak pernah ngasih uang sepeser pun. Saya waktu itu masih kerja, bahkan sampai saya semua yang nutupin keperluan di rumah. Jadi ketika saya mau lahiran, saya pegang uang, itu saya benar-benar yang cari duit udah benar-benar full. Jadi buat nanti saya lahiran, pegangan lahiran gitu. Karena saya tahu saya tidak akan dibiayain. Karena lahir anak pertama, ibu saya yang biayain. Lahir anak kedua, saya yang biaya sendiri. Jadi saya pikir, oh saya harus siap nih. Itu. Cuman mertua saya bilang, nanti kalau ada apa-apa, laporan ya ke mama, nanti mama bantu. Aku bukan tipikal yang selalu, mah mau dong, minta dong. Nggak, aku bukan seperti itu. Karena memang dari gadis, aku memang hobi kerja. Jadi paslah hamil anak ketiga, di usia kandungan 4 bulan, dia udah mulai jarang pulang. Aku udah dengar selentingan kalau dia itu nikah sama orang Surabaya. Nikah lagi? Dia nikah lagi. Terus yang istri yang sebelumnya itu? Itu dia yang aku bingung. Ketika dia udah ketahuan, dari 2001 pun begitu. Katanya dia nikah. Cuman ketika ketahuan, dia lepas gitu aja. Oh, perempuan itu dilepas juga? Tapi ketika anak ketiga,
Itu perempuan yang dinikahin dia itu perempuan yang pertama kali di 2001 yang saya kenal. Orang Surabaya. Nah, sambil minum. Sampai pada cerita suami nikah lagi yang ketiga ya, sama perempuan yang ibu kenal di Surabaya. Nah, ini prosesnya bagaimana waktu itu? Saya juga nggak ngerti. Dulu sebenarnya perempuan ini teman bisnis. Ibu, Kita sama-sama buka salon di daerah Cempaka Putih, Jakarta Timur, Jakarta Pusat tuh. Aku sama dia sama-sama buka salon, dan saya nggak tahu dia udah dapat ilmu dari saya. Akhirnya dia bilang dia mau tutup salon. katanya. Salon udah sempat berjalan tuh 2 tahun lebih. Kata dia, saya mau pulang ke Surabaya dan saya mau tutup salon. Akhirnya saya keluar dari salon dia. Dia ternyata bukannya tutup, tapi dia pindah salonnya ke daerah Senen, daerah Galur sana, Senen. Bikin sendiri ya? Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Cuma saya tahunya dari karyawannya, karena karyawannya itu dulu ada yang pernah saya ajarin beberapa ilmu salon lah. Jadi dia yang sempat ngasih tahu saya, teh sebenarnya dia nggak pulang ke Surabaya, tahu teh dia tuh dia tuh buka. Oh iya teh, saya juga sering lihat kok Bang Joni jemput dia. Dari situlah saya bilang, oh ya udah. Cuman saya kena begonya saya nggak pernah tegur suami saya. Karena prinsip saya kalau nggak saya lihat di depan mata saya, itu berarti omongan orang bohong. Oh, ibu nggak percaya kalau ada bukti ya? Iya, saya harusnya, saya tuh yang saya lihat di depan mata kepala saya itu baru bener. Tapi kalau cuman katanya si Anu no jalan, si Anu si. Tapi kalau orang ini video mungkin nggak percaya juga. Kalau video mungkin dilihat ada suami sayanya ya mungkin saya percaya. Kayak adik saya waktu ngabarin dia nikah lagi kan, tanya aja nih Niken, dia juga dari temannya kan, kontak Niken. Makanya saya telepon Niken langsung, Ken anter yuk. Kebetulan Niken juga mau, tapi kita dari jauh aja ya, jangan ajak gue sana, nanti takutnya gue jadi ribut, nanti gue kebawa-bawa. Gitu. Pas anak ketiga lah tuh, saya hamil besar. Ternyata lagi. Bukan, motor saya tuh hilang. Hah? Hilangnya lucunya dari garasi. Hilang? Iya. Itu ada CCTV di situ? Enggak, saya dalam posisi kerja, anak saya yang perempuan telepon, "Mah, motor hilang." Itu motor padahal pemberian dari almarhum bapak saya. Sampai udah Nyi, katanya buat mondar-mandir biar cepet naik motor nih bapak beliin. Sampai bapak saya nggak ada umur, saya bilang itu kenang-kenangan dari bapak saya. Yang lucunya lagi, kok bisa PCX dibobol gitu. Sampai aku bilang gini, kok bisa Kak? Iya, tapi kuncinya juga nggak ada Mah. Anakku cerita lagi, ternyata sama kuncinya hilang. Dan sama STNK-nya hilang. Aku bilang gini, kalau bukan orang dalam siapa lagi? Coba tanya adiknya. Sampai saya telepon anak saya yang laki-laki yang nomor 2. Enggak, Raja nggak pakai Mah. Terus coba tanya ayah, telepon ayah. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Anak saya yang perempuan telepon. Sampai saya cerita ke mertua saya langsung. Saya bilang, Mah, motor hilang di rumah. Langsung mertua saya, bukan dari mulut saya, tapi dari mulut mertua saya yang bilang, Allah itu paling si Joni buat kawin lagi. Mamanya sendiri yang ngomong. Padahal nggak ada bukti, tapi iya, tapi mulut mamahnya sampai saya bilang gini, jangan gitu Mah, coba Mama telepon dulu, tanya dulu. Ditelepon sama mamahnya juga sama, nggak diangkat-angkat. Besoknya baru dia telepon balik ke anak saya, kenapa Kak? Dia bilangnya ayah lagi di Padang, ayah lagi bawa mobil Lazada kata dia gitu. Terus anak saya bilang, ya udah coba Sherlock ya kalau memang ayah di Padang gitu. Biar Mega sama Mama mau ke sana, kata anakku gitu. Lah gimana sih, Mama lu bukan mau lahiran? Iya, tapi Sherlock aja gitu, soalnya motor di rumah nggak ada. Kok bisa nggak ada? Ala dia yang seperti itu. Itu setelah kejadian motor hilang, dia malah nggak pulang-pulang, bener-bener nggak pulang-pulang. Kehamilan sudah umur berapa? Umur 8 bulan motor hilang. 8 bulan motor hilang. 8 bulan motor hilang, masuk 9 bulan, handphone semua di rumah itu hilang. Hilang juga? Iya, handphone anakku yang perempuan, handphone anakku yang laki, sampai handphoneku pun hilang. Itu nggak ada yang tahu satupun, semua nomor mati. Suami ini kerja kan? Pulang pergi nggak itu? Kalau pulang ke rumah gitu?
Kalau saya mungkin jarang ketemu ya, karena saya memang Kerja. sampai usia kandungan 9 bulan pun sampai Masih udah, iya saya sampai udah janjian sama dokter pun di Januari, saya di Desember masih kerja. 9 Eh, bulan. iya, saya kan Kan mau lahiran. iya, saya kan dapat jadwal operasi tanggal 2, tanggal 3 Januari. Tapi karena saya masih pingin kerja dan saya masih pikir aduh saya belum cukup. Jadi saya sampai bohong sama dokter kandungan saya bilang saya lagi pup Pak, saya belum bisa dioperasi, kayaknya saya belum bisa ke rumah sakit. Ini cerita ya ampun, ini saya sampai gini, saking takut uang saya kurang, jadi saya pikir nanti aja deh gitu. Sampai saya dokter telepon, Bu Det ya, tanggal 1 udah masuk ya rumah sakit. Pak, saya habis dari puskesmas Pak, saya berak-berak Pak, udah 3 hari saya berak-berak. Oh iya ya, kalau gitu diundur. Alhamdulillah saya sampai dapat kabar saya diundur mau lahiran. Saya sampai saking senengnya karena saya takut uang saya kurang. Oh, emang nggak ada harganya kan? Kalau lahiran sesar atau apa gitu kan? Normal lah Ibu semuanya? Enggak, saya 3-3-nya sesar Pak. Sesar semua? Sesar 3-3. Tapi kan sudah ada harganya. Iya. Saya waktu itu, iya saya waktu itu di paket 22 juta. Lumayan. Itu kan untuk ke rumah sakitnya, belum anak saya nungguin. Makanya saya pikir saya belum cukup karena saya belum target saya belum pas. Sampai akhirnya di tanggal 10 uang saya udah cukup nih kira-kira. Akhirnya saya telepon dokter, Dok, kayaknya saya udah siap deh Dok. Oh ya udah hari ini ke rumah sakit. Saya tanggal 10 ke rumah sakit. Saya selama hamil yang ketiga ini, mungkin pas di 9 bulan, kalau dihitung pakai jari, mungkin jari saya nih sebelah kiri nggak komplit saya ketemu suami saya. Maksudnya dalam 3 bulan, 4 bulan, mungkin nggak sampai 5 kali saya ketemu suami saya. Saya juga bingung, nggak tahu kemana. Tapi uang yang dikasih, nafkah yang dikasih, itu cuma cukup buat hari-hari anak-anak jajan sekolah aja. Nafkah ada lah ya. Iya, cuma waktu dia kurang ya. Nafkahnya cuma buat jajan anak-anak aja, Pak. Bukannya nafkah buat enggak. Itu semua, malah saya hamil ketiga ini mungkin 90% ekonomi dari saya. Walaupun saya udah kehilangan motor, walaupun saya udah kehilangan handphone, sampai saya sempat kerja juga diberhentiin gara-gara handphone nggak ada kan. Catatan kan semua di handphone semua tuh. Yang saya bingung, nggak ada sedikit pun. Gimana kamu mau lahiran, gimana? Karena saya tahu tabiat dia seperti itu, jadi saya pikir, oh saya harus berusaha sendiri. Akhirnya saya cuma bisa pegang Waktu itu Ibu kerja ya? Iya. Kerja ikut orang ya? Saya ikut di salon, Pak. Jadi saya ngelola salon waktu itu di daerah Cibinong. Urusan motor, bentar Bu Setan. Urusan motor ini bagaimana Ibu? Apakah Ibu lapor polisi? Lapor polisi. Saya lapor polisi. Oke. Saya ke Polsek Duren Sawit. Polsek Duren Sawit, begitu saya bercerita dari awal, Polsek Duren Sawit tanya, di dalam rumah, lingkungan rumah ada berapa warga? Maksudnya ada berapa kepala Di rumah itu ada berapa orang? Saya bercerita ada anak perempuan saya, ada anak laki saya, ada suami. Tapi yang saya nggak tahu nih Pak, suami saya pulangnya tiap jam berapa dan tiap hari apa saya nggak tahu. Loh, Ibu, makanya orang Polsek sampai ngomong, loh, Ibu suami istri atau temenan? Terus sampai akhirnya saya bercerita, saya kalau harus bercerita di sini panjang lebar saya capek Pak. Jadi intinya aja Pak, setiap saya punya anak, setiap saya hamil besar, suami saya tuh kerjanya kawin lagi gitu Pak. Sampai ini yang ketiga kali Pak. Gitu. Loh, jangan-jangan buat modal kawin. Nah, kata sampai polisi. Orang Polsek ngomong gitu, saya bilang nggak tahu Pak, kalau itu wallahu alam Pak, saya nggak mau seujon Pak, karena saya orangnya bukan tipe seperti itu. Kalau memang dia mungkin lebih butuh ya nggak apa-apa, monggo silakan. Cuman kok tega banget gitu, di saat saya mau lahiran, kok malah saya dibikin susah gitu. Akhirnya anak saya ngomong, Mama tahu nggak si Parjo yang tukang ketoprak itu ngelihat ayah katanya bawa naik PCX Mama. Masa sih Kak? Sampai saya datengin ke rumah tukang ketoprak, nyari rumah tukang ketoprak tuh. Nyari kesaksian ya? Iya, saking saya pengen tahunya, saya bilang, ada orang bilang di daerah Kampung Sumur teh rumahnya teh, sampai saya cari rumahnya. Begitu saya ketemu sama si Parjo, Mas Parjo lihat Joni bawa itu PCX. Iya, orang kemarin sore masih dinaikin sama dia. Dari situlah saya
Berarti saya seujon ngelapor ke polisi, ngapain saya lapor polisi, tahu begitu saya tunjukin aja polisi langsung, ini yang ngambil orang gitu. Iya. Terus kata Parjo, tapi jangan bilang dari saya ya Bu, katanya saya takut, katanya nanti ketahuan. Saya nggak tahu kalau motor itu hilang, kan orang biasa dipakai sama Iya, Joni. ya kan suami, ya. Akhirnya saya bilang gini, saya baru habis laporan polisi. Sampai si Parjo bilang gini, ya Bu, pokoknya Ibu jangan laporin saya, saking takutnya dia. Saya bilang, iya saya nggak akan ngomong kok gitu. Sampai saya pulang dari rumah Parjo, saya ke rumah Pak RT. Pak RT, saya ke rumah Pak RT. Pak RT, ternyata motor saya nggak hilang Pak RT. Loh, kok nggak hilang? Jangan gitu, bikin warga panik, kata dia gitu. Iya Pak RT, saya juga baru tahu dari Parjo. Katanya kemarin Parjo lihat Joni yang bawa. Loh, suaminya yang bawa, katanya. Lah Ibu emang nggak bilang? Enggak, akhirnya yang Pak RT tadinya nggak tahu suami saya kerjanya kawin terus sampai saya bercerita. Iya. Akhirnya Pak RT bilang, oh ya udah yang sabar Mbak. Kalau mau diambil, nanti kalau misalnya dia datang apa gimana, apa mau gimana baiknya, sampai saya bilang udah Pak nggak apa-apa, kalau harta bisa dicari, yang penting saya pengen ketenangan hati saya, kata saya. Sampai Ketenangan hati. iya, saya nggak pingin gitu Pak, maksudnya gini, gara-gara harta apa gara-gara sesuatu gitu nanti ribut seperti ini seperti itu. Ini saya lahiran anak ketiga nih Pak, ini yang lebih parah. Sebentar dulu, ini motor dijual. Saya nggak tahu Pak dijual atau apa, saya nggak tahu, cuman begitu kan waktu saya udah lebih banyak bekerja. Jadi saya memang nyuruh anak saya ke rumah neneknya. Saya bilang, udah ajak sana. Kan ajak opung kamu coba cari. Mungkin dia di rumah kontrakannya perempuan itu. Cuman anak perempuan saya memang selalu gini. Udah lama Mega nggak mau, katanya gitu. Pusing kalau gitu-gitu. Gitu. Anak saya memang perempuan ini udah nggak mak sampai dia bilang gini, udah males melihat ayah kayak gitu terus, udah biarin aja lah. Sampai dibilang, nggak apa-apa, nggak pakai motor juga. Gitu. Cuman kan maksud aku lumayan gitu kalau dijual. Cuman sampai sekarang ya kita nggak tahu motor itu dijual apa. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Orang handphone aja Nah, itu handphone sampai 3 unit aja. Kalau handphone aku udah curiga karena mungkin ya yang tahu sandinya, yang tahu semua sandi anak-anak kan mungkin hanya orang-orang yang di rumah itu kan, pasti. hanya aku dan mungkin orang tuanya kan. Kalau handphone anak perempuanku sampai ngomong, udah bukan nggak lain nggak bukan Mak, itu udah pasti Maya. Soalnya setiap dia gila perempuan, setiap dia nikah lagi sama perempuan, pasti ada aja barang di rumah yang hilang. Waktu di 2001 itu juga sama. Aku juga sama. Kehilangan Mio Sporty itu. Wah, itu 2001. Kalau itu katanya motor digade sama dia. Katanya dia tabrakan dan harus ngeganti mobil orang yang ditabrak. Jadi digadelah itu motor. Cuman pada saat mau ditebus sama aku nih, sama kakakku, ternyata katanya itu bukan digade, tapi Bang Joni ini ngejual, bukan ngegade. Katanya. Buat kawin. Nggak tahu buat kawin. Itu di 2001. Sampai aku bilang ini, kok kamu mau terima motor cuma sama STNK, BPKB-nya sama saya loh, bisa saya laporin gitu. Ya justru itu dia ini baru nerima uang separohnya katanya. Jadi dia bilang katanya ntar BPKB-nya masih sama bini gue lupa nyimpennya. Sampai akhirnya saya udah malas ngurus, saya kasih BPKB-nya, ya udah lu tambahin aja ke gue, sekalian aja gue jual. Karena saya nggak mau ngambil lagi. Karena takutnya saya ambil lagi, nanti dijual lagi seperti itu lagi. Jadi saya pikir, udah memang tabiatnya penyakitnya. Jadi kalau dia nikah lagi, pasti ada barang di rumah yang hilang. Yang lucu lagi, saya mau lahiran di 2017 di Januari. Saya masuk rumah sakit lebih awal. Anak saya yang jagain, saya dijaga sama anak saya, anak perempuan saya, anak laki saya di rumah neneknya. Oh, yang pertama berarti yang perempuan. Yang perempuan. Jadi yang nomor 2 ini di rumah neneknya. Anak saya kan nggak pulang ke rumah kan, karena memang nginep selalu di rumah sakit. Saya sampai bilang. Umurnya berapa waktu itu? Waktu jagain ini? Waktu jagain dia di 2017, dia lahir 2001, 16 ya. Iya, 16 ya. 16 tahun? Udah besar. Iya, kan dia lahir 2001, saya lahir anak ketiga 2017. Jadi dia kan nggak pulang. Seberapa saya punya uang, segitulah saya kasih ke anak saya. Pegang ya Kak, kamu jadi bendahara mama. Kalau nggak ada hal yang penting, jangan pernah keluarin. Begitu baru masuk sore, saya masuk malam, mau maghrib saya masuk di tanggal 10. Terus pagi
jam 3 pagi. Saya kaget dibangunin sama anak saya. Mah, no lihat ayah. Dia luka-luka, sininya pada berdarah. Kenapa? Nggak tahu. Katanya dia nabrak mobil orang dan dia harus ganti mobil orang. 3 juta hari itu juga, kalau tidak dia mau dimasukin penjara. Akhirnya saya bilang sama anak saya yang perempuan, sana Kak, urus. Tapi harus dari tangan kamu ya, keluar uangnya ya. Jangan kasih ke ayah. Sampai gue, udah sih mah, ngapain sih mah dia lagi. Anak perempuan saya aja Ngomong sampai, begitu? ngapain sih mah ngurusin dia lagi. Yang ada nanti uangnya dimakan lagi sama dia. Yang ada kita tuh nggak kebagian apa-apa gitu. Dia enak-enakan di sana sama perempuan. Kita kebagian apa sih mah? Gitu. Akhirnya aku sampai ngomong gini, Kak, udah. Kita harus legowo, biarin. Kalau memang dia, nanti kan kamu yang ngurus kan ke sana. Yang lucunya lagi, sampai aku bilang gini, saya mau kasih, tapi harus dari tangan Mega, uangnya itu keluar. Saya bilang sama dia seperti itu. Saya bilang sama suami saya seperti itu. Kata suami saya, oh ya udah, ayo Mega. Jam 3 pagi itu anak saya dibawa sampai di tempat, kata dia di daerah Raden Inten. Anak saya telepon, Mah, katanya nggak bisa Mah, katanya urusannya katanya harus sama bapak-bapak. Terus gimana Kak? Katanya, ini duitnya jadi kan ayah yang minta, makanya kan Mega bilang dari tadi Mah. Anak saya memang gitu. Benar, anak saya sampai marah. Makanya Mega bilang kan, jangan percaya. Mama sih katanya ngapain sih masih, sampai akhirnya saya bilang gini, udah Kak, nggak apa-apa. Kalau memang dia butuh kasih aja. Akhirnya dikasih sama anak saya pulang naik Grab ke rumah sakit. Dia cerita, apaan sih orang, nggak ada orang, dia cuma ngobrol sama 1 orang. Katanya jadi biarin urusannya bapak-bapak aja, mau ke kantornya langsung. Dia bilangnya gitu. Terus kata anak saya katanya gini, Mama terlalu percaya, ngapain sih Mah terlalu baik sama orang, sampai katanya, Logikanya jalan ini anak ibu. iya, aku sering banget Pak, sampai anak perempuanku kadang suka begini, Mama tuh bego katanya. Kalau bisa jantung Mama dikasih ke si Joni, mungkin jantung Mama juga Mama kasih ke si Joni. Oh, Sampai dia begitu. ngomong begitu? Iya. Udah nggak ngomong bapak lagi, Enggak. sebut nama itu. Sampai dia ngomong gini, Mega aja Mah pacaran putus sakit, Mama emang nggak sakit. Sampai dia nangis sampai Dia pernah pacaran. sampai dia, aku kan bercerita sama dia, kenapa sih Mah kok Mama pakai tato gini-gini. Aku bercerita, awalnya aku nggak bercerita, cuma ketika dia udah bisa diajak ngobrol, diajak bercerita bareng, jadi aku cerita, ini nih ayah lo kan seperti ini, jadi biar jangan lo tahu dari orang lain gitu, biar lo jangan tahu dari nenek lo, biar gua aja yang bercerita nih sama lo. Akhirnya dia bilang iya, sampai akhirnya dia bilang, iya Mega aja pacaran putus sakit Mah, masa Mama katanya digituin, ini udah yang ketiga kali loh Mah, katanya duit lagi katanya gitu, apalagi nih sama si Sopi anjing, kan perempuan itu namanya Sopi, apalagi nih sama si Sopi anjing katanya. Iya, anak perempuanku tuh udah luar biasa maki-makinya, jalan sampai ya, logikanya jalan ya. Sampai sama si anakku perempuan ini kayak gini, nih Mega kasih uangnya katanya gini. Tapi habis kasih uang balik lagi ya ke rumah sakit ya, itu Mama mau operasi loh. Itu anaknya tuh mau dikeluarin dari perut Mama, sampai digituin kan. Maksudnya anakku tuh ngomelin bapaknya. Ya. Sampai iya nanti ayah ke situ, awas aja lu, nggak ke situ, ntar gue bakar lu kontrakan si Sopi. Sampai anakku cerita, sampai aku bilangin jangan gitu Kak, nggak boleh, biarin, biar gimana dia ayah kamu, sampai gitu. Iya tapi nggak kayak gitu Mah. Sampai anakku tuh bener-bener, sampai dengan aku lahiran sesar, sampai yang ngajarin aja tuh yang perawat yang nangkep itu tuh. Yeah. Sampai kata anakku, ya Allah bener-bener si Joni ya. Sampai dia sempat ngucap tuh pas adiknya dikeluarin dari ruang operasi kan, gue kalau bisa milih, udah mendingan lu mati aja deh, nggak usah jadi bapak gue. Kata anakku yang perempuan. Saking sakitnya dia. Padahal kalau mau dilihat sakit, aku mungkin sakitnya udah sangat luar biasa. Ya, tapi aku mungkin aku dari dulu karena yang selalu setiap disakitin aku bodo amat lah gitu, yang selalu udahlah maafin lah, mungkin dia lagi punya pikiran yang lebih, mungkin dia lagi depresi, mungkin dia lagi apa gitu. Jadi aku tuh yang nguatin diri aku tuh seperti itu. Tapi beda dengan anakku yang perempuan ini. Waktu masih bayi, masih umur ya
bulan, 5 bulan, setahun itu pernah digendong-gendong nggak sih sama bapaknya atau ditimang-timang layaknya seperti Kalau bapak-bapak anak gitu? kalau anak yang pertama yang perempuan ini iya, tapi kalau anak yang kedua yang laki sama yang ketiga ini nggak, nol. Sampai dengan dia bisa jalan pun nol. Jadi dia tuh yang entah pergi kerja, pulangnya kadang dalam 1 minggu cuma sehari, kadang dalam sebulan cuma 3 kali, 3 hari di rumah gitu. Selebihnya tuh aku memang jarang komunikasi dan jarang bener-bener kayak apa ya? Iya ya Kayak sekedar temen kita gitu. bukan suami istri ya. Makanya dulu sebenarnya ibuku udah ngelarang, jangan sama dia gitu. Cuman apa ya? Nggak. Apa Iya, pertimbangannya? aku juga nggak tahu karena ibu kan. Jadi aku nih sama suami ini tetangga kampung. Tetangga kampung. Tetangga kampung. Jadi kebetulan almarhum ibuku, bapakku orang ada. Jadi Orang ada. memang ada sempat bahasa yang aku dengar dari teman-teman mainku. Ngomong gini, Dad, lu tahu nggak sih? Dia kan nikah sama lu cuma mau numpang doang. Nah, dia itu tuh aku baru mau ngomong itu. dia tuh cerita sama kita orang, gue pengen deketin anaknya si Codet, katanya gue biar numpang hidup, biar seneng hidup gue Iya. gitu. Bapakku kan panggilannya Codet dulu. Gue tuh cuma biar numpang hidup nih, seperti itu gitu. Iya, karena keluarga ibu kaya gitu akhirnya Iya. ya dimanfaatin sama Cuman kan kalau aku kan nggak kepikiran ke situ ya, karena aku pikir pada saat aku mutusin untuk mau dinikahin dia, karena dia juga kerja waktu itu kan dia karyawan PPD. Oke. Apa keputusannya dulu? Maksudnya mau sama suami ini karena apa? Karena dia ganteng kah? Atau karena Kalau ganteng baik sih atau enggak, apa? karena baik. Memang dia kan memang teman mainku kan. Teman main. Karena kita kan beda kampung aja, cuman tetangga kampung gitu. Cuman memang sering main gitu. Memang dulu sih aku lebih akrab sama temennya dia gitu. Iya. Jadi ya karena sering ketemu. Terus entah aku juga bingung. Padahal kita tuh cuman main aja. Terus tiba-tiba dia yang sama keluarganya tuh langsung datang. Langsung ngelamar gitu. Jadi nggak percaya tadi sama ada omongan cuma manfaatin doang. Iya, aku tuh nggak percaya karena memang banyak, tapi bukan 1-2 orang teman-teman mainku Banyak ngomong. juga yang ngomong. Jadi sampai yang tetangga kampung juga yang deket tetanggaan dia tuh ngomong, lu Dad katanya mau banget sih nikahin ini. Itu baru abis nikah aja. Mereka kondangan tuh datang sampai gini. Lu nggak tahu dia kan nikahin lu cuma mau numpang hidup doang. Dia cerita tahu sama anak-anak, lu bego banget sih sampai digituin. Aku masih pakai baju pengantin tuh. Iya. Teman-temanku ngomong gitu. Waduh. Sampai yang aku cuma ketawa-ketawa aja, cuma bilang udah sih. Sampai aku cuma senyum-senyum aja, itu cuma jawabanku. Ini pattern atau pola-polanya sama ketika hamil anak pertama, kedua, ketiga, selalu selingkuh. Selalu, bukan selingkuh Pak, selalu kawin lagi. Oh, kawin lagi? Salah kalau selingkuh, kawin lagi Pak. Wih, Kalau Pak. selingkuh cuma sebentaran mungkin. Kawin lagi. Balik lagi. Kalau ini kawin lagi bener-bener dinikah Pak. Itu bener-bener dinikah dia, nikah siri tuh. Oke. Sampai nih saya lahiran anak ketiga, saya pikir dia baik-baik aja. Karena setelah saya habis lahiran, dia standby ada di rumah. Nah, Saya kaget dong, oh mungkin udah berubah. Jadi saya seneng dia akhirnya jadi bapak yang normal. Tapi kalau anak perempuan saya bilang, itu lagi waras. Sebentar lagi gilanya kumat, kita akan tahu gila apa yang dia bikin. Itu saya masih ingat loh Pak, anak perempuan saya ngomong gitu. Sampai saya bilang jangan seujon Neng. analisanya tajam ya. Sampai saya bilang jangan seujon Neng, katanya. Allah katanya sifat orang itu nggak akan berubah mah katanya, kecuali dia meninggal. Wah. Itu anakku. Sampai saya bingung dari mana dia tahu bahasa seperti itu. Akhirnya begitu anak saya 2 bulan, bayi saya umur 2 bulan itu, nih anak ketiga nih ada, tapi digendong nggak pernah, dipegang nggak pernah. Ya. Dia ada Pak. Gitu. Akhirnya karena saya kan memutuskan nggak pakai yang ngurus nih, jadi saya sama anak perempuan saya nih yang jaga nih. Jadi cuman ada mertua saya kadang datang, tapi dia pulang. Kadang dia datang dia pulang. Begitu anak saya umur 4 bulan, barulah saya dengar kabar selentingan. Itu bukan saya yang dengar, tapi anak perempuan saya. Yang pertama. Dia dengar langsung dari teman ayahnya. Mega, Apa itu? bapak lu katanya punya perempuan lo di sono. Kawin lagi? Sampai Ini kata kawin keberapa berarti ini? kawin ketiga. Kawin ketiga. Sampai kata anak perempuan saya gini, biarin aja udah biasa itu. Sampai anak Oh, perempuan jadi saya, seperti ibu juga ngerasa gitu ya?
Kalau saya belum tahu, yang lebih dulu tahu itu anak saya. Sampai akhirnya dia nggak mau kasih tahu saya nih. Begitu adiknya umur 5 bulan, dia cari tahu sendiri. Katanya dia sering nongkrong di terminal Pulau Gebang. Sampai anak perempuan saya dari pagi nggak pulang-pulang sampai sore, Pak. Itu ternyata dia di terminal Pulau Gebang lagi ngintip bapaknya. Ternyata tuh bapaknya memang nemenin si perempuan ini dagang di terminal Pulau Gebang. Detektif. Gitu ya. Jadi selama seminggu tuh anak saya tuh memang pulang sore dari mana sih Kak gitu. Ternyata tuh anak saya tuh ngintip bapaknya. Dan dia dengan foto, dengan di video baru, nih percaya nggak kalau lihat begini? Langsung ditunjukin ke saya. Kok kamu nggak bilang gitu? Ini tinggalnya di mana? Kalau tinggal nggak tahu. Tapi tanya aja, pasti orang-orang Pulau Gebang tahu kok rumahnya dia tuh. Orang dia dagang di situ kan. Akhirnya saya nggak pamit dia. Saya ke terminal Pulau Gebang. Saya tanya di terminal Pulau Gebang. Udah lama po katanya. Dari empo lagi masih bunting dia udah nikah. Justru saya nggak tahu kalau dia tuh nikahnya lagi saya hamil. Saya nggak tahu. Saya pikir nikahnya nih baru anak saya umur berapa bulan. Akhirnya saya pikir, oh saya harus tahu. Saya pulang ke rumah, saya cerita sama anak perempuan saya, Mama kayaknya udah capek deh Kak. Udah deh kayaknya stop sampai sini aja. Terus udah tahu rumahnya di mana? Belum. Ya udah beresin si adik, kita pakaian pampers. Aku pikir mau dibawa kemana Pak? Saya rapihin tuh anak saya yang bontot, yang kecil, yang bayi. Saya pergi, rupanya rumahnya di daerah Pondokopi. Anak perempuan saya yang tahu. Sampai ternyata ternyata anak perempuan saya sampai tahu kontrakannya. Dan Bapak tahu, begitu saya datang ke situ, saya dimaki-maki sama suami saya. Ngapain lu pada kesini? Gitu. Anak saya yang perempuan sampai ditoyor, sampai jatuh. Sama bapaknya sendiri? Sampai padahal saya udah bilang sama anak perempuan saya, kita jangan ribut ya Kak, nggak boleh ribut ya. Udah nggak waras ini. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasain nanti, kita diem. Kalau kita mau ngomongnya sopan ya. Aku dari rumah tuh udah ngomong seperti itu sama anakku, karena cuman mungkin namanya anakku emosi apa gimana ya. Sampai begitu nyampe diketok-ketok, dia tuh lagi tidur. Yang keluar perempuannya. Mana ayah gue? Tuh. Waduh. Akhirnya reaksi perempuan itu bagaimana? Hei bangun lo katanya. Tuh katanya ada anak lo katanya. Ngapain sih katanya dia kesini-sini? Jadi itu perempuan dia marah. Jadi karena perempuan itu marah, jadi si Joni ini marah ke saya sama ke anaknya. Gitu ya. Akhirnya bangun dia, begitu bangun, ngapain sih lu kesini-sini? Gitu. Terus saya bilang gini, oh begini cara lu sama gue sama anak-anak lu. Gue udah maafin lu berulang-ulang, lu ternyata nggak berubah. Sampai saya ngomong gitu, apaan sih ngomong apaan sih? Sana pulang. Saya diusir. Terus anak saya yang perempuan maju, jangan kayak gitu ya. Gitu. Dikasih duit, tiap apa-apa kesusahan minta duit, jangan-jangan duitnya buat kawin, kata gitu. Anak saya langsung ditoyor, palanya ditoyor, sampai jatuh, anak saya ngegubrak. Terus sampai, yang tadinya niat kita ke situ tuh cuman mau nangkep basah dia. Sampai akhirnya kata anak saya, itu tuh adek gue gak punya susu, mana gue bagi duit buat beli susu. Sampai anak saya Pak, yang perempuan itu yang maki-maki suami saya. Sampai saya bilang gini, Kak udah Kak. Akhirnya dia berdua tuh, udah, gue mau keluar. Si perempuan ini keluar, terus mereka ngeluarin motor. Dan Bapak tahu, anak perempuan saya ditabrak. Hah? Ditabrak? Sama, padahal bapaknya loh yang bawa motor itu. Maksudnya, sampai ditabrak jadi kan, gimana? Iya, kita kan ngejagain dia. Ini adik gue nih gak nyusu nih, mana gue minta duit buat beli susu. Jadi suami saya tuh karena karena cuma ngejagain gini, terus udah sana, sampai anak saya ditabrak Pak. Allah. Sampai kakinya berapa bulan tuh terkilir. Sampai yang bantuin tuh sampai saya bilang gini, sampai warga kan pada ngumpul tuh banyak. Jangan berantem di sini Bu. Iya tapi dia suami saya. Mana suaminya? Itu si Joni itu suami saya. Lah katanya duda gini orang situ tahunya situ. Akhirnya saya ke rumah Pak RT. Pak RT lah yang bawa pulang anak saya ke rumah. Ke daerah Duren Sawit. Terus saya di Pondokopi. Anak saya benar-benar ditabrak. Sampai di situ anak saya yang perempuan sampai ya Allah nih saya jangan Kak, sampai saya bilang jangan pernah punya ucapan yang aneh. Enggak. Mulai detik ini, mulai saat ini, mau dia mati, mau dia sakit, gua nggak akan tahu
Gue nggak akan mau tahu. Dia bukan bapak gue. Mulai saat ini gue Mega, sampai dia sebutin nama dia, Mega Hanilia Maranatha nih, gue memutuskan tali sama Joni Panjaitan. Sampai dia bilang gitu. Sampai saya bilangin, Kak jangan kayak gitu. Itu di depan Pak RT loh. Bersaksi Di depan Pak RT, depan itu. Gitu. Nggak apa-apa, gue bukan anak lo. Gue juga jadi anak lo, gue menyesal. Sampai aku sampai jangan kayak gitu Kak, nggak boleh kayak gitu, biar gimana dia ayah, bukan, kalau ayah gue bukan seperti itu. Iya ya. Masuk Sampai akal aku itu. yang tadinya tidak menjelaskan ke siapa-siapa, sampai bayangin coba emak gue ditinggal kawin sampai 3 kali, sampai bercerita dia sama banyak orang, sampai bilang udahlah Kak, sampai keluarga aku yang tidak tahu akhirnya jadi tahu, sampai karena anak perempuanku ini bercerita. Mungkin saking dia nggak bisa nahan kali. Makanya Akhirnya keluarga itu tahu. iya, makanya begitu habis kejadian ditabrak, dia nggak berani pulang tuh. Berapa bulan setelah anakku, 3 bulan lebih dia baru berani pulang. Si Joni ini baru ke rumah. Berani dia pulang. Dia ke rumah, aku langsung telepon abangku. Aku bilang, ke rumah dong. Kenapa? Ke rumah ke sini. Karena pada saat itu aku sudah nggak punya ibu, nggak punya bapak. Abang yang pulang. Jadi abangku yang paling tertua di Cibubur aku telepon, aku bilang kesini dong, gitu. Kenapa? Enggak, kesini dulu cepetan. Sampai dia datang sama istrinya. Akhirnya si Joni ini kan tadinya udah mau pulang nih, pulang. Lu tunggu sampai abang gua datang. Begitu abang gua datang, nih abang gua udah datang. Bilang gitu. Maaf banget, gua nggak bisa ngelanjutin rumah tangga lagi sama lu. Gua pingin pisah, sampai aku bilang gitu. Karena emak gue, bapak gua nggak ada. Lu serahin gue ke abang gue. Gitu. Sampai abang saya baru duduk, dia kaget, kenapa Dut? Baru tahu ini kejadian. Iya, abang saya sampai ipar saya sampai, Mih, emang kenapa Mami? Jangan gitu Mi, istighfar. Sampai saya disuruh istighfar. Enggak Teh, dia bilang gitu. Kalian berdua datang sini cuma cukup mengiyakan saja. Kalau kalian gak mau mengiyakan gak masalah. Nanti gue panggil RT. Sampai saya panggil RT, anak saya suruh panggil RT. Saya sampai bikin surat selembar langsung di situ. Terus sampai Tulis tangan. sampai si Joni juga ngomong gini, ya gimana lagi Teh, orang dia udah maunya gitu. Gue nggak perlu cerita, tapi nanti gue bercerita Teh. Akhirnya anakku tuh buka suara yang perempuan. Ayah, kan abangku ini yang paling tua ini dipanggilnya Ayah Doli. Ayah Doli, tahu nggak? Mama tuh selama ini kelakuan si Joni ini nih nggak ngenakin, tahu nggak? Dari Mega baru lahir, dia kawin lagi sama orang Surabaya. Nih yang sekarang nih, katanya juga sampai sekarang nih dia benerin. Terus lagi raja lahir, dia kawin juga sama lonte kos-kosan, sampai digitu. Anakku yang perempuan ngejelasin, sampai abangku yang tadinya tidak tahu menau sampai berdiri langsung dihajar dia, sampai gila kok. Sampai kata abangku gini, dulu emak gue masih ada, udah emak gue sakit-sakitan, lu diomongin sama emak gue kan, suruh jaga baik-baik adik gue, lu bilang iya, ternyata kayak gini lu kelakuan lu. Sampai akhirnya ujung-ujungnya tuh dipukulin sama abangku tuh. Akhirnya aku di situ udahlah, kita bikin surat hitam di atas putih. Itu anakku yang kecil baru umur 6 bulan. Aku punya rumah itu di Duren Sawit. Jadi aku jual, habis bikin surat hitam di atas putih itu, dia pergi bawa baju-bajunya. Aku cerita sama abangku, gue nggak mau di Jakarta, gue mau pindah ke Bogor. Sampai aku gitu, nggak usah, udah di Jakarta aja. Karena kan aku kan memang baru abis lahiran sesar. Padahal aku dari abis lahiran aja, orang-orang mana ada sih abis lahiran sesar 2 minggu langsung berangkat kerja. Kalau aku kerja, karena yang cukupin kebutuhan anak-anakku itu cuma aku. Karena aku nggak merasa dinafkahin. Jadi ketika aku udah bikin surat hitam di atas putih, dia pergi, aku jual rumah yang di Duren Sawit. Aku beli di daerah Bogor. Aku pindah ke Bogor karena memang aku pengen bener-bener menghilang dari dia. Cuma salahnya aku nggak konfirmasi ke keluarga dia. Jadi dia bercerita ke keluarganya malah memutarbalikkan fakta. Dia cerita ke kakak-kakaknya, ke adik-adiknya. Dia cuma 2 bersaudara. Kakak dia tuh 1 di Pekanbaru. Tapi di Jakarta ini banyak kakak sepupu sama adik sepupu. Jadi dia bercerita katanya, Deti tiba-tiba minta cerai. Tapi nggak diceritain kronologisnya seperti apa. Sampai aku bilang, aku udah nggak peduli lu mau cerita apa sama keluarga lu.
Yang penting mertua gue tahu kok sepak terjang lo seperti apa. Aku pikir kan gini, aku ada yang bela karena kan mertua aku tahu kelakuan dia dari 2001, 2004. Dia nikah lagi 2 kali kan Ada mertua aku saksi tahu. juga. Sampai mertua aku, cuman mertua aku memang nggak aku kasih tahu yang pas 2017 ini, yang lahir ini. Malah yang lucunya lagi keluarga besar dia sampai Deti minta cerai katanya soalnya itu anaknya yang terakhir kata bukan anaknya Joni. Sakitnya Berita apa aku lagi? sampai aku bilang gitu. Kata anak perempuanku, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Sampai anakku buka suara ke apa ya, kalau kita tante. Kalau orang Batak kan Namboru. Iya. Ke Namborunya harusnya kan anakku ini nggak boleh sembarang berbicara kan sama mereka. Tapi anakku bilang gini, jangan sembarangan ya kalian menuduh mamaku. Karena kalian nggak tahu jalan ceritanya seperti apa. Kayak gini. Bela aja terus tuh saudara lo si Joni sampai begitu. Anakku terus sampai Namborunya ini, Mega, kok ngomong sama aku begitu kasar gini. Iya, karena kan kalian ngebela itu. Akhirnya kita pindah ke Bogor waktu itu ke Laladon. Berarti jatuhlah talak 3 di situ. Iya, karena Dihajar sama abang. Iya, karena memang abangku bilang, udah kalau memang udah ketahuan jelas kayak gini, udahlah lu pergi cabut, nggak usah lo balik lagi kan. Kalau Deti mah, gue percaya kok, sampai kakak iparku yang perempuan, saya percaya kok Mi, kalau mami hidup sendiri, saya tahu gimana cara mami nyari duit sampai aku. Akhirnya dari situ yang tadinya keluarga aku nggak tahu, jadi tahu kelakuan dia seperti apa. Sampai kakakku yang di Tanjung Priok ini, tadinya kan taunya aku baik-baik aja sampai, ya ampun, gue nggak tahu kalau kehidupan lo seperti itu. Hebat banget, hati lu terbuat dari apa, Dut? Sampai aku bilang gini, enggak lah, Nan, gue tuh cuma pengen kayak emak, kayak bapak gitu. Sampai maut yang memisahkan mereka gitu. Siapa sih yang pengen rumah tangganya hancur berantakan gitu? Aku rumah tangga 19 tahun. Itulah akhirnya yang aku dapat dari dia tuh. Sampai aku bilang, udahlah, mungkin jodohku cuma sampai di sini gitu. Kalaupun aku terusin, kayaknya keenakan dia gitu. Karena memang dari aku hamil yang ketiga ini, aku udah 90% ekonomi keluarga aku sendiri gitu. Kayak mulai yang perintilan listrik aja dia udah nggak mau peduli, udah yang pulang cuman misalnya seminggu sekali nih pulang cuman ngasih duit 100.000, kadang 50.000, kadang dia mau berangkat minta ongkos lagi, bawa baju kotornya setas gitu. Sampai aku bilang udahlah Kak, pindah aku ke Bogor sama anak-anak daerah Laladon sana. Polanya kok sama ya, anak pertama, kedua, ketiga itu selalu kawin. Apakah dia nggak kuat nahan kalau seks gitu? Kalau dibilang, iya banyak juga orang bertanya kayak gitu. Kadang aku bercerita sama teman-teman, apa dia yang hiper atau enggak? Kalau menurut saya enggak. Gitu. Kalau menurut saya enggak. Emang doyan kawin aja udah. Atau mungkin biasanya yang aku perhatiin malah gini, ketika dia kerja enak, baru dia belagu. Kawin. Baru dia belagu. Oke. Tapi kalau dia nggak kerja, dia biasa aja. Nggak berlagu dia. Tapi kalau dia kerjanya enak, itu pasti dia belagu. Banyak tingkah. Makanya kata anakku, sampai anakku yang perempuan itu sampai sekarang, anakku perempuan ini udah punya anak 2. Setiap Natal biasanya mereka kan ngumpul. Karena kan aku sama suami kan beda agama. Jadi suami Muslim? Enggak, suami Nasrani. Tapi dia mualaf ikut aku. Cuman keluarga besar dia kan masih Nasrani. Sampai mertua kan iya dia mualaf. Kan si keluarga suami ini kan keluarga besarnya kan Nasrani kan. Jadi Natal mereka tuh. Jadi memang setiap Natal kan anak-anakku harus ngumpul. Tapi sudah kayaknya udah mulai berapa Natal, mungkin 4 Natal atau 5 Natal ini anakku nggak pernah ngumpul, apalagi yang perempuan. Semenjak ketemu waktu nggak lama 2017, 2018 kita masih ngumpul. Karena kakak Namborunya anakku gini, Mega datang ya sini ya, kita ngumpul ya, nggak apa-apa katanya, nggak usah mikirin ayahmu nggak datang. Karena sudah dipastikan ayahnya nggak ada, jadi kita datang 2018. 2018 datang. Begitu 2018 datang, disitulah akhirnya baru ketahuan sama keluarga suami nih. Iya. Kenapa sih, Nek? Kok lu minta cerai? Lagian ngapain sih lo tiba-tiba minta pisah gitu?
Terus aku ngomong gini, loh kakak emang nggak tahu apa gitu. Aku pisah bulan 10 kak, 2017 bulan 10. Lah di bulan 6 kan si Joni udah nikah itu, sampai aku gitu. Masa sih? Iya, dia di bulan 6, di bulan Juni dia udah nikah. Katanya lu yang minta cerai gitu. Katanya lu jalan sama orang Ambon, kata dia gitu. Sampai aku bilang gini, masa sih kak gitu. Terus aku langsung nyeletuk gini, iya katanya juga kan Arsya katanya bukan anak Joni kan, tapi kakak lihat mukanya itu bener-bener pak, anakku yang bontot ini plek ketiplek tuh kayak apa sih dibelah dua mukanya tuh sama suami. Kenapa ada informasi seperti itu? Aku juga nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Cuman memang ada kakak sepupunya. Kalau dasarnya nggak jelas berarti fitnah dong. Kakak sepupu suami memang kan apa ya, kalau dibilang nggak suka mungkin nggak suka ya. Tapi apalagi mertua aku kan sayangnya ke aku nih luar biasa. Ya, Sampai beliau, aku pindah ke Bogor pun beliau masih suka kirim sembako. Main dong ke sini, sampai sakit tuh waktu itu sempat Dia sakit. punya anak berapa? Mertua dua. Mama mertua. Dua. Perempuan satu, yang tua cuma di Pekanbaru. Suamiku ini bontotnya. Bontot. Cuman dia yang bontot aja yang begitu ya. Yang lainnya bagus semua. Enggak sih, emang mungkin kalau kata mertua aku katanya gitu, itu turunan bapaknya kalau gitu. Mertua aku memang gitu, tapi mertua aku memang yang aku berbesar hati, mertua aku tuh nggak terpengaruh kanan kiri. Dia tetap hatinya ke aku sama ke anak-anak aku tuh, walaupun aku sudah pisah begitu lama, Kayak dia ibu tetap sendiri berarti ya. Jadi duluan kan ibu bapakku yang meninggalkan, mertua masih hidup dua-duanya. Sampai aku di Bogor selalu dikirimin sembako sama dia, sampai aku bilang gini, nggak usah mah, buat mama aja. Akhirnya pindah ke Bogor sudah ya. Iya, aku pindah ke Bogor ke Ladon. Begitu aku main ke Jakarta pun itu karena mertua aku sakit. Aku pengen ketemu anakmu yang kecil, katanya datang ke sini. Aku datang ke situ. Begitu datang ke situ, ketemu setan itu. Iya, akhirnya anakku Joni ada di sana. Iya, akhirnya anakku yang perempuan gini, najis banget, tahu begini kita nggak usah datang deh mah. Tadinya kita niatnya nginep di situ, akhirnya kita nggak jadi nginep di situ. Akhirnya jadi aku nginep di rumah kakakku di Tanjung Priok. Kata mertua aku katanya gini, selama aku masih hidup, menantuku cuma satu, kamu Deti. Nanti kalaupun aku nggak ada umur, nanti aku udah masuk di peti mati, yang dikumpulin bukan dia, tapi kamu. Sampai orang gereja banyak datang sampai gini. Iya Det, katanya Bu Tiomsi itu katanya selalu bilang menantunya kamu tuh. Terus sampai anakku umur 3 tahun, mertuaku sempat sakit parah yang laki. Terus mertua yang perempuan nelpon, bapakmu sakit parah, katanya kesinilah. Aku nggak ke situ. Anak cuma Mega yang ke situ sama anakku yang laki nomor 2. Begitu ke situ, ada lagi. pas nyampe, memang udah pasti harus ketemu. Cuman karena ini permintaan opungnya, Mega tetap datang ke situ. Begitu dia nyampe, nggak lama 2 jam nyampe, opungnya meninggal yang laki. Dia ngabarin aku, mah, opung laki meninggal, opung Doli meninggal. Mama kesini ya. Gitu. Mama naik Grab aja dari Bogor ke sini. Akhirnya aku datang ke situ. Tadinya aku nggak mau datang, cuman karena mertua aku ngomong gini, nanti dari pihak gereja telepon kamu kalau kamu nggak datang. Karena kan taunya menantunya kan aku. Akhirnya aku datang ke situ. Sampai dengan penguburan, apa segala macam. Ini tinggal mertua yang perempuan nih. Pas pulang dari penguburan, rame dong di rumah. Kan itu ada cara makan-makan kalau orang Batak. Reni, dia manggil Reni ini keponakan dia. Panggil dulu Pak RT. Panggil Pak RT. Terus aku tanya, aku pikir mau ada urusan apa. Begitu dia Pak RT datang, Deti sini Nek. Dia selalu manggil aku Nek gitu. Mertua aku gitu kan. Aku sama dia kan udah kayak bestie gitu. Udah sampai aku bilang, "Kenapa, Mah?" "Sini dulu," katanya. Ada RT nih. Ada RT, ada wakil RT, ada bendahara RT. Mau ngapain nih? Ada Joni. Joni, sini Jon. Aduh. Datang Joni, tapi Sopi, kamu enggak. Kamu bukan menantu saya, sana. Diusir, mertua saya yang perempuan. Mah, jangan kayak gitu. Sampai aku elus-elus, jangan kayak gitu. Nggak apa-apa dia duduk di situ.
Aku nggak apa-apa kok. Siapa tadi yang diusir? Sopi. Sopi. Heeh. Kamu sana. Oh, Sopi istrinya itu dia. istrinya si Joni. Oke, oke, oke. Sampai mertuaku kulus-kulus, jangan kayak gitu mah, nggak apa-apa, biarin dia di situ, biarin kita duduk bareng. Aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Sampai akhirnya dia malah ngelus-ngelus belakang aku. Ya Allah Nek, katanya. Mama nggak tahu Nek, katanya mau ngomong apa lagi sama lu, katanya gitu kan. Ada RT nih. Anakku dipanggil sama perempuan. Mega sini Mega. Panggil juga keponakan dia Reni. Reni ini keponakan yang biasa ngurus segala macam tentang keluarga mereka. Begitu dikumpulin, Pak RT, saya sakit-sakitan. Bapaknya si Joni juga baru habis meninggal. Saya takut besok saya mati tiba-tiba. Saya pengen rumah saya buat si Deti. Saya sampai, mah, enggak dong mah, enggak mah. Aku sampai langsung enggak mah. Tapi aku sama Joni udah nggak ada mantan apa-apa. suami ada di situ. Ada, dan istrinya pun ada di situ. Si Sopi itu ada di situ. Anakku yang perempuan langsung senyum. Anakku perempuan langsung senyum. Sampai aku dielus-elus sama anakku. Sampai aku bilang, enggak mah, enggak kayak gitu mah. Bilang gitu, Mama masih punya anak loh. Terus enggak, katanya menantu saya di sini cuma satu. Dia ngomong sampai nangis. Menantu saya yang saya tahu selama hidup saya, padahal dia sakit yang ngurusin Sopi. Oh, Sopi. Dia sempat sakit kan, sempat pipis di situ, di situ. Tapi setiap diganti pampers, Deti mana ya? Aku nggak datang ya. Makanya Sopi kalau cerita sama orang katanya, gue yang ngurusin tainya, gue yang ngurusin kencingnya. Kenapa yang ditanyain si Deti? Iya. Orang kan tetangganya pada ngomong, ya mungkin Deti udah di hatinya sampai gitu. Sampai pas mau dikasih rumah nih, saya sampai rumah, enggak mah. Aku sama Joni udah nggak ada hubungan apa-apa. Yang Mama kasih itu Joni, ini kan si Joni kan anak Mama, sampai aku gitu. Aku jangan nanti sampai setelah ini saya dihujat sama orang banyak. Akhirnya mertua saya ngomongin, oh ya udah Pak RT tolong bikinin hitam di atas putih Pak RT. Kalau rumah saya, kalau saya tidak ada umur, rumah saya kasih Mega. Oh, kasih cucunya. Terus si Sopi ini mungkin nggak seneng kayaknya apa? Oh iya, cocok. Soalnya dia begini-begini. Kalau orang Batak, cucu pertama itu cucu pangguaran. Jadi setiap berhak lah ya. bukan kalau orang Batak meninggal di papan nisan mereka tuh itu ada bahasa opung. Jadi cucu pertama itulah namanya Opung Mega. Jadi ditelepon lah anaknya yang di Pekanbaru. Anaknya di Pekanbaru kan punya anak juga perempuan satu. Tapi lebih tua Mega, lebih dulu Mega yang lahir. Jadi dia kalau meninggal kayak kemarin tuh kayak duluan yang udah dikubur kan opung lakinya, jadi opung Doli Mega, opung Mega. Jadi ini juga bersama. Akhirnya ditelepon lain Pekanbaru. Oh ya udah mah nggak apa-apa kalau buat si Mega, jangan buat lonte ya mah. Setuju juga ya. Karena kan memang aku bercerita, emang itu kurang ajar begini-begini kakaknya tuh. Udah gitu akhirnya dibikinlah hitam di atas putih. Begitu saksi-saksi begitu mau tanda tangan, si Joni bilang nggak bisa gitulah mak. Nah, terus jatah gua apa, bagian gua apa? Komplain dia. Akhirnya kata Mama, diam lo di situ anjing. Semua kalimat kotor dikeluarin sama mertuaku ini. Aku sampai hatiku, ya ampun, mah jangan kayak gitu. Sampai udah siapa yang nggak suka, siapa yang nggak setuju udah keluar dari rumah saya sana. Gitu. Jadi rumah ini memang buat anak gue perempuan. Oke. Jadi udah hancur sekali ya hatinya. Iya, orang dia tuh anak kandungnya. Dia tuh tahu karena dia pernah diperlakukan sama seperti aku gitu. Begitu kita pulang dari abis acara itu kan udah Pak RT jangan sampai nggak dilaksanain ya Pak RT, tolong Pak RT ya katanya. Karena saya tahu nanti ketika saya meninggal pasti Mama si Mega ini nggak bakal mau. Maksudnya dia ngomong si Deti ini nggak bakalan mau ngambil rumah ini. Jadi rumah ini saya kasih si Mega Pak RT. Nanti surat-suratnya saya kasih Pak RT. Sampai mertua saya sampai ngomong gitu. Begitu saya pulang dari abis acara itu, anak saya ketawa geli banget Pak. Sampai katanya gini, akhirnya katanya jadi gembel lu. Katanya gara-gara lu kawin lagi Joni katanya syukurin rumah lu jadi buat gua. Anak saya yang perempuan ngomong Pak. Begitu? Iya, anak depan saya orang di situ. Iya. Anak saya yang perempuan memang dendamnya luar biasa. Iya, soalnya udah kena intimidasi waktu itu ya. Makanya kata saya gini, akhirnya saya bilang gini, Kak, nanti nggak jadi bahan gibahan orang, nggak jadi bahan gunjingan orang. Kalau kamu ngambil
rumahnya, sampai aku gitu. Oh, enggak lah, itu kan disaksiin banyak orang mah. Iya. Sampai ada orang dari gereja kan, karena kan kita kan baru pulang penguburan. Iya. Itu ada orang gereja juga nyaksiin. Sampai dia berpesan sama orang gereja, kalau Tante Moren namanya itu orang gereja itu. Moren, nanti kalau aku meninggal, ingat ya, di petiku bukan si dia ya katanya, tapi si Deti ya katanya. Kayak tadi katanya bapak meninggal gitu. Sampai aku sih nggak bisa berkata apa-apa karena memang kan itu udah permintaan dia kan. Iya. Sampai cuman aku bilang ini jangan kayak gitu Mak, sama aja, biarin aja, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja kok. Bahkan dia tuh tadinya nggak mau manggil Sophie, manggilnya si Lonte. Sampai pada saat aku datang, aku usap-usap, jangan kayak gitu mah, malu dong dilihat orang. Jadi nggak apa-apa saya manggil dia Sophie. Dia sampai mau menyebut namanya aja harus izin dulu sama saya, mertua saya tuh. Sampai saya bilang nggak apa-apa mah, panggil aja Sophie, jangan lonte-lonte, malu mah, kasihan gitu, kasihan si Joninya. Sampai aku gitu, oh ya udah. Baru tuh dia nyebut namanya Sophie. Tadinya kalau manggil lonte sini, lonte sini, itu selalu tuh. Makanya saya bilang gini, ya ampun, mertua saya sampai segitu sakitnya, padahal yang sakit saya. Iya. Tapi saya masih bisa memaafkan. Tapi kalau dia sampai di penghujung umurnya pun, dia sakit, udah sakit keras tuh, udah pup situ, udah di situ. Dia sempat nelpon saya, Nek, ke rumah dulu gitu. Akhirnya saya juga ditelepon sama Pak RT. Mbak Deti katanya Opung sakit nih, kayaknya Opung sakitnya udah itu. Akhirnya saya nginep di situ ada 3 hari. Cuman pas saya nginep, beliau sehat, maksudnya masih standar. Cuman begitu saya pulang, belum nyampe rumah, belum sampai Bogor, dia nggak ada umur. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta lagi. Saya balik lagi ke Jakarta lagi. Pas balik ke Jakarta, jadi nih udah masuk peti nih. Itu jadi drama lagi tuh. Nah, apalagi nih? Karena kan Opung mertua ini kan udah meninggal kan, nggak mungkin bawel kan, jadi yang mau berdiri di peti itu Sophie. Jadi kan anak, menantu, cucu berdiri di peti, jadi pendeta bacain doa gitu. Jadi karena si opungnya si Mega ini, neneknya si Mega ini udah meninggal, jadi nggak mungkin bawel lagi, udah Sophie yang mau berdiri. Terus kalau aku gini, oh iya monggo silahkan siapa aja kalau aku, karena aku di sini kan mau lebih legowo, ya penting ngeberangkatin beliau ini dengan tenang. Cuman pihak gereja nggak mau. Nggak, saya sudah dipesan dari jauh-jauh hari, dari beliau sehat sampai beliau nggak ada umur. Menantu dia cuma satu, cuma Deti. Akhirnya saya berdiri di situ, dan Joni nggak boleh berdiri di situ sama Sophie. Akhirnya ponakannya lah si Reni, jangan kayak gitu Sophie, harus ngalah dulu katanya. Ini kan orang meninggal, biar cepet pengurusannya. Tadinya yang berdiri di situ cuma saya sama anak-anak. Joninya nggak boleh berdiri di situ sama Sophie. Lah sedangkan itu kan mamanya dia, katanya biarin. Sampai kakaknya yang dari Pekanbaru datang, jadi ribut. Ributnya bukan ribut cuman mulut, ribut jemput-jemputan. Jadi kata saya gini, saya yang tersakiti, saya masih sabar gitu, tapi orang-orang di sekeliling saya justru yang kayak keponakannya, kalau udah langsung ngeludah gitu, bahkan sampai benci. Sampai saya bilang gini, jangan kayak gitu, biarin, itu kan pilihan abang lu, biarin lah, mau dia gimana kayak. Jadi iya, malah akibatnya ke dia semua. Makanya kalau saya kan pikir saya, kalau saya yang balas dendam, mungkin dia masih bisa berobat. Tapi kalau berobat ke dokter atau kemana, tapi kalau udah di atas yang balas, dia mau berobat kemana? Iya, gitu. dari ibunya, keluarganya, mantan istri, iya, anaknya sendiri. Iya, orang dibilang kan, dia ya? mertua saya setiap dapat apapun gitu, kayak dapat bantuan gereja, dapat sembako dari mana, itu tuh langsung dimasukin kardus besar, kirim ke Bogor. Nggak pernah tuh yang namanya sana. Cuman kita kecolongan, mertuaku suami istri dapat lansia tapi kartunya nggak ada. Dan ternyata ketika beliau meninggal, kita baru tahu kartu lansia itu ternyata adanya pengambilan terakhir di daerah Klender. Berarti kan ada di sekitaran Joni itu. Makanya kata aku gini, aku padahal udah segitu legowo, biarkanlah semesta yang balas dia, jangan tanganku, jangan mulutku gitu. Tapi akhirnya justru keluarga besar dia yang ngebombardir dia habis-habis. Kayak kakak sepupunya itu, Reni itu awalnya kan dia percayanya karena aku katanya yang minta cerai, karena aku yang salah. Tapi begitu aku bilang, aku cerai bulan 10 loh, bisa bulan 10, dia di bulan
6 kalau nggak salah dia udah nikah loh. Sampai kalau kakak nggak percaya, kakak boleh panggil orangnya, adepin sama saya. Apa mungkin mantan ibu ini cerita-cerita ke dia, ke saudaranya biar ya Iya. ada dukungan gitu. Iya, memang dia berceritanya katanya saya yang minta cerai, nggak tahu apa alasannya gitu. Akhirnya disitulah dia telepon, John sini John, kakak ada kerjaan. Dia nggak bilang ada saya sama anak-anak saya itu lagi 2019 di acara malam tahun baru. Ya. Akhirnya dia datang, sampai anak saya yang perempuan bilang, si Joni datang gitu. Iya, orang begitu? kalau anak laki saya malah lebih parah. Apa tuh? Hampir berapa tahun anak laki saya nggak mau diajak ngomong sama dia. Oh, malah nggak ngomong sama sekali. Enggak, tidak ada sepatah kata pun A, B, C. Kalau ketemu cuman nengok begini, udah. Benar-benar Itu hancur anak gitu. laki saya. Sampai anak laki saya kan kerja di sini Hanjaya, Pada Cilengsi. gede ya berarti. Anak laki saya sampai biarin aja katanya. Ntar juga dia sakit stroke katanya, ntar dibuang sama Sophie katanya. Siapa yang mau ngurusin dia? Sampai begitu. Anak laki saya itu jarang ngomong, tapi ketika dia ngomong pasti langsung nyelekit. Berapa kali itu katanya dia datang katanya. Datang kok dia ke PT katanya. Ngapain mau minta duit katanya. Emang dia siapa? Katanya gitu. Anak saya. Minta duit ke anak. Aduh. Berapa kali katanya dia datang ke PT dan dia mau minta bagi ayah uang rokok dong gitu. Kalau nggak bantuin ayah kontrakan dong gitu. Aduh, kok nggak malu ya? Yang lucunya lagi katanya waktu lagi anak saya mau datang ke sana mau minta kakak kan sempat dibawa dia kan, katanya dia mau pindah kakak kartu keluarga. Terus saya bilang gini, dasarnya dari mana? Saya kan berpisah sama dia Pak, cuma bikin hitam di atas putih. Kartu keluarga masih tetap. Berarti dia dibuang dong dari kakak? Enggak, kita masih satu kakak dan masih satu. Jadi saya masih satu kartu keluarga. Isinya saya, cuman anak saya yang perempuan kan udah pisah nih, anak saya yang nomor 2, nomor 3. Jadi saya sempat ketawa juga karena yang pengetahuan saya kan udah di tahun-tahun belakangan ini orang bikin kartu keluarga cuma bisa 1 kali karena kan foto mata, foto itu. Jadi dia dengan PD-nya katanya, gue bisa kok bikin kartu keluarga bareng sama Sophie. Oh iya silakan monggo, sampai saya gitu. Begitu dia coba, oh bapak sudah terdaftar nih, bapak nih kepala keluarga di NIK ini. Makanya saya ketawa sempat. Dia kan nggak bisa bikin kakak berdua sama Sophie. Makanya anak perempuan saya bilang, gak usah mah, biarin mah, gak usah dipisah-pisah, biarin, gak usah diurus surat cerainya, biarin, kita mau lihat dia sampai kapan. Sampai anak saya ngomong gitu. Oh, berarti urusan perceraian Belum. bagaimana ya? Jadi saya cuma punya hitam di atas putih. Belum resmi berarti ya? Jadi kalau pisah ya memang karena sudah pisah 9 tahun, kurang lebih 9 tahun lah, mau 10 tahun saya. Diurusnya kapan itu? Yang sampai ketok palu? Sebenarnya diurusnya itu sebentar Pak, cuma 6 bulan. Cuman ini anak perempuan saya ngomong, jangan, biarin dia sama Sophie nggak bisa jadi nyatu di satu kakak. Oh, mau dikasih hukuman dulu nih? Iya, karena kan kayak nomor BPJS aja dia nggak punya kan. Sampai biarin dia kalau sakit, kalau apa pasti nanti nyarinya kan si Raja kata, kalau nggak nyari mama. Sampai gitu. Kayak waktu itu dia mau ngurus KTP dia kan, KTP-nya hilang, kan dia butuh kakak. Sampai dia datang ke Bogor. Sempat ke Bogor kan, cuman pas aku nggak ada. Sampai kata aku gini, dia tahu Bogor dari siapa Kak? Nggak tahu dari siapa, mungkin opung kali, nanya opung kali gitu. Sampai dia bilang katanya KTP dia hilang, dia mau ngurus itu. Intinya sampai dengan anaknya sekarang 9 tahun. Kemarin Januari, 11 Januari itu anak saya 9 tahun. Yang terakhir. Nafkah yang saya terima kemarin tuh tanggal 11 saya hitung berdua anak saya. Saya kan main ke Tangerang. Oh, iseng. Nafkah yang saya terima dari awal nih. Dari pertama pisah dari 2017. Nafkah yang terima cuma 270.000. Oke. Itu dikasih kapan itu? Dikasihnya waktu lagi mau ke sono 50.000. Pokoknya ngasihnya waktu itu sama Mega. Jadi selama dari 2017 sampai 2000 sekarang 2025, 2026. Ya. Cuman 270.000 Pak. Nafkah itu. Katanya biar gimana kan gue masih suka ngasih gitu. Oh iya kata Mega iya. Oh, ngasih ke anak. Iya ngasihnya 50 itu cuma 275.000 Pak selama berapa tahun? 5 tahun. Anak ibu yang cewek yang cowok kan udah pada kerja ya. Buat apa itu? Makanya gitu. kata saya ini, oh itu nafkah. Kalau menurut dia itu nafkah katanya. Makanya saya sering kayak anak lakinya kan sekarang sering nih suka main nih.
kadang dia suka WA, "Bang, ayah sakit." Anak saya tetap tergerak hatinya sampai saya bilang ini nggak apa-apa. Kalau mau lihat nggak apa-apa. Kalau mau ngurusin nggak apa-apa. Siapa? Raja kan nomor 2 anak saya sakit. Raja. Jadi kalau itu kadang si Joni ini suka WA, "Ja, ayah sakit." Gitu. Anak saya tuh udah langsung gini, "Mah, ini si Joni WA nih." Gitu. "Kenapa? Dia sakit." "Udah sana nggak apa-apa." Kalau saya selalu gini, "Udah sana nggak apa-apa. Kamu urusin." Gitu. "Kamu boleh kok ngurusin nggak apa-apa." Gitu. "Beneran mah nggak apa-apa kesana?" "Ya nggak apa-apa kesana." Oh, mau dia? Akhirnya dia kesana. Dan begitu pernah satu waktu dia kesana, dia lihat ayahnya lagi nyuci piring. Nggak sakit. Sampai dia ngomong begini, "Ih, jijik banget gue lihat lu," katanya gitu. "Ama emak gue lu nggak pernah disuruh nyuci piring, lu di sini nyuci piring." Istrinya? Oh, istrinya nggak ada. Oh, nggak ada. Sampai kata si Joni kata, udah bang, jangan berisik, udah bang, dia bang, berisik, jangan berisik." Saya sampai, pikiran saya sampai gini, Ja, kan kalau mau ke rumah dia itu kan kelewatin rel, Pak. Lewatin rel. Saya sampai gini, udah sih kalau lu kesel gini, tuh kalau lu itu jalan kaki aja lewat rel, ntar kalau ada kereta lu dorong aja, sampai saya gitu. Sampai itu karena ajaran Mega, "Ma, kalau si Raja ke situ bilang suruh dorong aja ayahnya ke rel kereta," kata gitu. Lumayan jasa harganya gede sampai gitu. Mega. Iya, karena kan memang benar-benar kan dia sama anak-anak, Pak, nafkahnya tuh 0. Iya, benar-benar 0. Dan yang lebih parah lagi, anak saya mau nikah, dia nggak mau ngewaliin. Katanya nggak boleh. Oh, yang Mega ini udah Iya, nikah berarti? Mega ini udah nikah. Nggak mau mewaliin? Nggak mau. Alasannya? Kata dia nggak boleh sama Sophie. Oh, mau ngancam-ngancam nih. Dia nggak boleh sama Sophie. Akhirnya kan keluarga calon besan saya orang lumayan juga. Jadi katanya, "Oh ya udah, nggak gimana nih besan," katanya gini. "Akhirnya nih besan laki nih agak stres," kata saya gitu. Nggak mau, dia nggak dibolehin nama itunya. "Apa kita bikin surat meninggal aja ya, surat mati aja ya?" Gitu. Kata besan saya. Iya, Akhirnya iya. Mega ngomonglah ke ayahnya, "Ya kalau ayah nggak mau ngewaliin, satu-satunya jalan biar Mega bisa diwali pakai wali hakim, berarti Mega bikin surat kematian ayah ya." Gituin. Akhirnya saya telepon lah sama Reni, sepupunya dia ini. "Ren, gimana sih Karen? Itu si Mega mau nikah, masa si Joni nggak mau waliin?" "Emang kenapa?" Kata dia gitu. "Nggak boleh sama Sophie." "Wah, emang perempuan anjing. Pokoknya Sophie abis dimaki-maki," katanya. "Nanti gue yang telepon." Akhirnya dia datang. Akhirnya. Itu datang pun karena digandeng sama Reni ini. "Nanti gue datang," katanya. Udah datang jam berapa nanti? Reni ini siapa? Kakak sepupunya Joni. Jadi memang keluarga besarnya Joni ini kalau ada apa-apa kita ngadunya ke Reni, itu lebih gampang diterima gitu. Itu yang tadinya awalnya dia ngiranya, kan si Joni ceritanya katanya saya duluan minta cerai gitu. Akhirnya tuh datang dia jam 5:30 kalau nggak salah ke Tangerang tuh. Saya pikir bohongan. "Udah gue bawa nih," kata, "lu tenang aja tuh," katanya, "sama si Sophie-nya gue bawa," gitu. Terus bilang gini, "Gue sih nggak butuh Sophie-nya, kayak butuh Joni kan Mega no." Iya. Baru dia mau ngewaliin, itu pun katanya karena gue paksa. Alasan dia katanya, "Gue sakit meriang nggak bisa." Padahal kata si Sophie katanya, "Ngapain sih," katanya, "masih urus-urusan sama anaknya lagi," gitu. Terus kata Reni katanya, "Biar gimana si Mega itu masih butuh bapaknya," gitu. "Kan kalian udah dihubungin secara resmi, katanya. Dihubungin baik-baik juga udah, kok kalian nggak mau datang kenapa?" Gitu. Sampai dibilang sama Reni, "Kalau kalian nggak punya ongkos, kalian minta sama Mega," gitu. Sampai digituin. Padahal kita pun udah nyiapin mobil buat mereka, cuman karena merekanya nggak welcome ya, akhirnya ngomong sama Reni, jadi mobil kita kasih ke Reni. Sampai kata Reni katanya, "Iya nanti gue bawa, udah 5:30 nanti gue nyampe di sana." Akhirnya tadinya sempat udah bingungnya gini, nggak enak sama pihak besan Ya, gitu, kan pasti. ngomongnya jadi bingung ya. Cuman pihak besan untung nanggepinnya sambil bercanda, "Udah kita bikin surat kematian aja nggak apa-apa." Sampai akhirnya saya bilang, jangan kayak gitulah, namanya masih hidup gitu. Iya. Udah abis duduk nikah, abis ngewaliin, pulang. Oke. Jadi dia tuh nggak ada ikut acara, maksudnya di situ kan sambil langsung pestanya. Jadi dia langsung diajak pulang sama Sophie. Jadi ya begitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada perempuan-perempuan di sana yang lagi nonton, apa yang harus dideteksi suami-suami yang model itu? Kalau ibu nanti tadi kan jarang pulang, ya, benar nggak sih? Iya. Jarang pulang, terus ketika sudah hamil besar, udah warning nih.
udah siap-siap mau kawin lagi, selingkuh. Biasanya begitu ya laki-laki kalau kalau ya tapi nggak semua sih. Iya, tapi nggak semua sih Pak, benar. Apa yang harus diwaspadai ini, Bu? Kayaknya kalau antisipasinya sih ya, kalau menurut saya ya lebih baik kenali lebih apa ya, kenali lebih dalam dulu suami kita gitu. Komunikasinya kurang jalan ya? Oh iya, kalau komunikasi sih by phone aku jalan ya, cuman yang Di rumah. kalau di rumah memang aku jarang komunikasi. Oke. Tambah lagi kalau ini ya, kalau bisa ya apa ya, cuman biasanya insting perempuan sih apa ya, lebih tajam ya. Lebih tajam. Kayak aku juga kan berpikiran awalnya tuh mungkin karena aku terlalu teledor ya, mungkin aku yang membiarkan gini, kalau di luar tuh oke, lu mau ngapain, aku tuh salah memang dari awal tuh. Statement itu. Prinsip aku tuh salah gitu. Aku pikir dengan begitu dia nggak merasa apa ya, terkekang gitu, nggak merasa ini mungkin jadi enjoy, tapi ternyata mungkin jadi enjoy jadi keterusan, mungkin jadi keenakan gitu. Nah, kalau ngecek HP bareng itu gimana? Ibu lakukan? Aku nggak. Jadi nggak tahu isi HP-nya apa? Enggak, aku nggak pernah. Aku bukan tipikal yang pingin tahu apa ya isi handphone. Karena aku orangnya gini, kalau udah tahu satu yang bikin sakit, itu sakit tuh nggak bakal hilang, nggak bakal cepet-cepet hilang gitu. Yeah. Jadi besok-besok, oh kok dia begini ya, kok dia begini gitu. Jadi akan kepikiran. Jadi aku lebih baik nggak tahu gitu. Oh, lebih baik nggak tahu. Aku lebih baik nggak tahu. Tapi ujungnya malah aku pelan-pelan dikasih tahu sama sekelilingku gitu, kayak dia nikah lagi gitu, kayak dia punya perempuan lain, kan sekelilingku itu yang ngasih tahu. Gitu. Bahkan aku nggak tahu sampai dengan anakku yang terakhir itu aja, itu udah lahir loh. Ternyata dari belum lahir ternyata dia udah nikah. Aku malah nggak tahu. Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Mungkin kalau orang bilang bego ya, aku terima ya. Tapi dari kesabaran ibu segala macam. Dari mamanya sendiri, anaknya sendiri, terus saudara-saudaranya, kayaknya jadi hancur banget ya dia ya, hidupnya ya. Tapi sekarang masih hidup Pak. Masih hidup. Sama istrinya yang terakhir? Masih hidup, dan kabar terakhir yang saya dengar, hidupnya amat sangat susah. Bahkan saya dengar terakhir di Natal kemarin, mereka nyewa mobil dan mobilnya itu digadaikan. Digadaikannya ke anaknya Reni. Jadi mereka rental mobil nih. Terus tuh mobil digadaikan ke anaknya Reni. Makanya kata Reni, katanya ini bakalan urusannya panjang pasti kepolisian. Aku sampai ngomong ke Reni, aku bilang, aku kalau mau mempolisikan mereka bisa sekali. Aku pisah bulan 10 loh, mereka nikah di bulan 6. Aku masih terikat pernikahan sama Joni dan mereka udah nikah lagi. Apalagi sekarang undang-undangnya udah banyak loh. Ya kan? Makanya kata Reni, katanya, jangan kalau lo yang polisiin, katanya ntar cepet keluarnya, biarin aja ini urusan mobil aja. Sampai aku sempat kaget juga, kata aku gitu, masa sih Kak? Iya, aku terakhir tuh Natal kemarin dikasih tahu kalau mereka tuh ngerental mobil 1 minggu dan tuh mobil ternyata digadaikan sama anaknya Reni. Pidana ini. Makanya aku sampai ngomong gini, masa sih Kak? Iya, digadaikan. Gadainya nggak tanggung-tanggung loh, Nek, 19 juta. Udah gitu jadi anaknya Reni ini namanya Lucky. Si Lucky ini sampai ngomong gini, gue nggak tahu, Tan, katanya, kalau itu mobil dia ngerental, dia bilang itu mobil punya anaknya Sophie. Terus aku bilang gini, punya anaknya Sophie, rumah aja dia ngontrak di pinggir rel, lu gimana sih modelnya punya punya mobil? Sampai aku bilang gini, ih parah sekarang berarti hidupnya. Kata dia gini, udah mulai sekarang anak-anak lu jangan deket-deket. Enggak sih, paling kalau dia suka datang ke PT-nya Raja, kata aku gitu. Berarti hidupnya hancur ya, sebegitu hancurnya ya. Karena sudah menyengsarakan anak istri. Orang dibilangnya gitu ya. Karma cucu, kali ya, Bu, ya? Iya kayaknya. Karma nggak sih itu jadinya? Iya kali Pak, mungkin pelan-pelan. Karma buruk ya. Mungkin karena kelakuan dia itu kan ujungnya sampai harus jadi Tuhan perlihatkan, ini akibatnya gitu. Ini tapi banyak sih daerah-daerah Klender juga kan banyak teman-teman dia yang dulu sempat narik bareng gitu Pak. Kalau nggak sengaja ketemu, kadang saya juga kan suka salonan di Rusun Klender. Kadang ketemu temennya. Ngasih tahu. Kadang ada informan. Kadang suka begini. Sekarang mah hidupnya susah tau Po, katanya gitu. Nggak kayak dulu. Katanya sekarang juga orang-orang narik juga nggak mau ngedeketin dia.
karena nggak akan Fokusnya ke situ ya. karena nggak akan udah tinggal nungguin cucu, udah tinggal nungguin anak nikah, ngapain sih pakai begitu-begitu. Banyak temennya sampai aku bilang biarin lah, mungkin dia masih senang yang begitu-begitu. Sampai banyak yang bercerita kalau dia hidupnya udah benar-benar gak usah jauh-jauh, Raja aja itu kemarin Natal masih ke rumah dia. Iya. Kalau kata Raja katanya gini, ya ampun mah, katanya sekarang rumahnya aja, tahu mama bajunya mah katanya pakai kardus. Aku bilang, aku sampai ngomongin, masa sih bang? Iya katanya. Dia nanyain katanya, adek sehat apa enggak katanya. Terus kakak udah punya anak 2 tahu ya? Dia nggak tahu kalau dia udah punya cucu 2. Nggak tahu. Iya, dia nggak tahu udah punya cucu 2. Mega punya anak 2 dia nggak tahu, sampai aku bilang gini, itulah mungkin namanya ruang lingkup hidup dia kan Udah jadi kakek dibatasin. sekarang ya. Tapi nggak tahu dia punya cucu. Iya, dia nggak tahu Pak, bener dia nggak tahu sampai saat ini dia punya cucu 2 biji dia nggak tahu. Sampai aku bilang gini, ya ampun, sampai keluarga besarnya dia, sampai si Mega kan anaknya udah 2 John. Ah masa sih, dia malah nggak tahu. Dia ikut acara Natal, kumpulan Natal kan nggak bareng kita, nggak ketemu kita. Dikasih tahu sama Reni, si Mega anaknya 2 kemarin kesini loh sama mamahnya gitu. Dia nggak tahu, dia sampai kaget. Kok gue nggak dikasih tahu katanya. Tapi kalau anakku yang perempuan memang udah lama ya, udah 9 tahun maksudnya kejadian yang lalu-lalu, sampai sekarang pun dia selalu dia ngomong ke tantenya itu Reni, Bu, kalau ayah meninggal jangan kabarin saya ya, karena saya nggak akan datang gitu. Oh iya sih ya. Semua sudah dikabarin dia, sampai jangan begitu Mega gitu. Enggak, pokoknya saya nggak akan datang. Tapi kalau dia mau tahu nama anak saya, nanti saya kasih tahu. Karena kan di Papanisan dia perlu nama anaknya Mega yang pertama. Oh, oke. Opung Iya, Tamalean. iya. Karena kan jadi dia kan harus Opung, tapi Opungnya siapa gitu. Anaknya Mega kan yang pertama kan. Kalau dia perlu nama anak saya, nanti saya kasih tahu. Tapi kalau saya untuk datang enggak. Oke, ini udah selesai. Terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya. Tapi Jadi- saya masih punya cerita Pak. Saya di 2002 yang- kemarin nikah Pak. Oke. Ini gimana? Mau dibikin break dulu kali ya? Oke. Oke, break dulu ya, Bu ya. Oke, jadi pelajarannya ini mah malah lebih oke. sebentar ya. Biar ada nilai edukasinya bahwa kalau ada gejala-gejala seperti ini suami, ya ini harus hati-hati nih ya perempuan-perempuan di luar sana, karena Ibu Deti ini sabarannya aduh luar biasa. Pada akhirnya Tuhan ya perlihatkan kejadiannya sekarang. Jadi hancur hidupnya. Nggak mau dianggap sama anaknya. Bahkan ibunya sendiri nggak mau anggap anak. Malah Dibuang keluarga dibuang juga. keluarga segala. Wah, parah sekali. Jadi pada intinya komunikasi nomor 1. Ya, komunikasi. Apapun itu kan harus dikomunikasiin. Betul Pak. Jadi nggak ada yang disembunyiin bahkan HP apa segala macam, itu harusnya memang dikomunikasi semua. Itu. Kalau komunikasi udah nggak jalan ya. Ngeri sih. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih. King Jun Podcast.